Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala ikhtilafal laili wan nahar ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz kita, guru kita, Ustadz Jayadi. Alhamdulillah saya bisa ketemu lama sama beliau hari ini. Biasanya ketemunya sebentar-sebentar, orang sibuk. Jadi hari ini alhamdulillah karunia bagi saya bisa satu mobil dengan beliau. Rekan-rekan sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang udah jadi bapak dan ibu, yang belum semoga cepat jadi cepat aku insyaallah. Apa kabar semuanya? Ini salah satu tempatnya, Ustaz. Oh, salah satu tempatnya ya. Insyaallah kalau kegiatan kita baik berarti yang kumpul di situ orang-orang baik semua. Amin ya rabbal alamin. Tak kenal maka ta'aruf, kenalan. Ini saya. Kalau yang biasa ke masjid di FIF bisa kenal saya. Nama saya UJ. Ustaz Jumarudin. Di sini ada 2 UJ. Ya, ini background saya. Saya nggak bisa jelas ya ini. Saya di Kairo Mesir, makanya mukanya agak Arab-Arab dikit. Gimana enggaknya? Dikit doang dapatnya, alhamdulillah. Saya juga pernah menghafal Quran di Turki. Kemudian saya seorang motivator dan trainer juga, pengisi kajian Asmaul Husna di TV One dan juga ngisi Damai Indonesia. Kadang-kadang apa kabar pagi, ya terutama di Ramadan biasanya saya ngisi. Ini kira-kira ta'aruf kita mulai langsung ya. Kalau sudah siap, ada syarat dan ini syarat semua kesuksesan. Dan kebanyakan rumah sakit itu dihuni oleh ketiadaan ini, yaitu kebahagiaan. Makanya Rasul berlindung dari sedih dan duka itu ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Gundah-gulana dan sedih. Kenapa? Karena gundah-gulana dan sedih itu bisa menyebabkan ajz. Makanya berlindung dari ajz. Apa itu ajz? Lemah fisik. Berarti gelisah, sedih itu menyebabkan ajz. Makanya bahasa Arabnya orang tua ajz, ajuz. Makanya yang namanya Agus di Arab jangan nama Agus. Dia namanya Agus. Agus masih muda, Agus katanya gitu. Ajaz. Kemudian apa lagi? Sebabkan ajaz nantinya kasal. Ya. Akhirnya kita karena kasal, nggak pede, nggak punya kemampuan, nggak punya ini, akhirnya pengecut juga. Karena pengecut, ya akhirnya nanti kita dikuasai orang, ya ekonominya semuanya dikuasai orang. Makanya syarat kebahagiaan, syarat kesuksesan. Jadi ini rumus terbaru. Rumus yang lama sudah jadul, apa itu? Sukses dulu baru bahagia. Tapi rumus yang terbaru terupdate adalah bahagia dulu baru sukses. Termasuk pengajian ini, kalau belum senyum, belum bahagia gitu, susah masuk. Siapa sih Ustadz ini kan gitu. Tapi kalau udah wajahnya seperti ini, siapapun yang berdiri di sini akan mudah diserap dulu. Insyaallah ya. Siap wajah yang ini? Atau mau wajah yang ini? Lagi marah itu. Sengaja anak kecil ya. Insya Allah wajah yang pertama kita semuanya ya. Insya Allah wajah yang pertama menunjukkan ketawaduan kita. Kalau wajah kita tidak senyum, jangan-jangan itu kesombongan dan itu bisa menutupi masuknya cahaya. Oke, karena sudah siap, hari ini tema kita adalah Allah Al-Khaliq, Allah yang Maha Menciptakan. Kita mulai dulu dengan doa. Rabbina a'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa akhrijna min mukhulil syahawat
ila jannatil qurbat. A'udzu bika min an akunu hijaban baini wa bainaka wa bainahum. Wa a'udzu bika min an yakunu hijaban baini wa bainaka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mengkaji Allah Al-Khaliq, Allah yang Maha Menciptakan. Gak tahu feeling saya ke sini karena kalau ke puncak itu yang dilihat apa? Alamnya. Ya, makanya kita melihat penciptaan, ya, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya saya ngambil Al-Khaliq ini. Mudah-mudahan ini chemistry dengan suasananya dan juga mudah-mudahan chemistry dengan hati-hati bapak-bapak yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Tapi tujuannya hari ini bukan kita ingin mengenal adanya Sang Pencipta. Bukan itu yang ingin jadi target kita di malam hari ini. Karena semua orang pasti mengaku ada Sang Pencipta. Jadi ma'rifah kita kepada Allah, pengetahuan kita tentang Allah, bukan pengetahuan yang kita katakan Allah itu ada. Bahkan bukan juga cuma ingin mengatakan Allah pencipta, bukan itu. Karena ternyata setelah saya baca di Quran, iblis pun ngaku ada Sang Pencipta. Ketika dia menolak untuk sujud, kenapa engkau menolak untuk sujud? Karena aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Berarti iblis ngaku nggak Allah sebagai apa? Bahkan iblis itu mengaku ada hari pembalasan. Ada doa iblis, doa panjang umur ini. Makanya saya cari-cari doa panjang umur itu di Quran apa ya? Nggak ketemu-temu. Adanya pas doa iblis. Apa doa iblis panjang umur? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Panjangkan usiaku, tangguhkan usiaku sampai hari kebangkitan. Berarti doa panjang umur doanya siapa? Ada sih satu-satunya minta tambah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman, itu aja minta tambah. Sama panjang umur tadi iblis. Yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Berarti iblis yakin nggak dengan hari kebangkitan? Yakin nggak dia Allah Sang Pencipta? Yakin nggak ada hari kebangkitan? Tapi dia berubah nggak statusnya? Tidak, dia tetap iblis. Kenapa demikian? Karena dalam beragama yang penting itu bukan apa yang kita yakini, tapi dalam beragama yang penting itu adalah kita menjalani apa yang kita yakini. Kok jadi diam semua? Karena itu ma'rifah kita hari ini adalah ma'rifah yang membuat kita jatuh cinta kepada Allah. Setelah kita mendalami Al-Khaliq, kita ingin jatuh cinta kepada Allah. Kita akan malu di hadapan Allah. Kita akan tunduk dan patuh karena kita mengenal Allah yang Maha Pencipta. Bahkan kita akan melaksanakan tugas kita ketika kita mendengarkan Allah yang Maha Pencipta. Dan memang ini asal. Kalau kita semuanya ngaku Allah At-Tawwab, Maha Penerima Taubat, Allah Maha Agung. Tapi jika Allah tidak Maha Pencipta, ada nggak kita hari ini? Andai kan kita mengakui Allah itu Maha Besar, Allah itu Maha Agung, Allah itu Maha Mulia, tapi andai kan Dia tidak Maha Pencipta, adakah kita hari ini? Adakah yang kita lihat hari ini? Karena itu ada ungkapan yang bunyinya seperti ini. Jika engkau mengenal segalanya, tetapi engkau belum mengenal Sang Pencipta, maka engkau belum mengenal apa-apa. Jika engkau telah menemukan Allah, maka engkau telah menemukan segalanya. Tapi jika engkau kehilangan Allah, maka engkau telah kehilangan segalanya. Setuju? Kalau saya tidak kaya, ada nggak pemberian Allah kepada saya sebagai ganti tidak kaya saya? Ada? Halo? Saya tinggi atau pendek? Sedang ya? Ada lagi ngomong gini, Ustaz tinggi tapi ngeliatnya begini. Tinggi ya saya. Nggak tinggi, tapi Allah pasti beri kelebihan kepada saya
yang menggantikan ketidaktinggian saya. Makanya saya seringkali ungkapkan bahwa tidaklah orang itu diberi kecuali ada yang dicabut, dan tidaklah orang itu dicabut kecuali ada yang diberi kepadanya. Artinya setiap ada kehilangan sesuatu dari kita, ada gantinya. Setuju nggak? Setuju nggak? Orang dikasih kaya sekali, banyak penyakitnya. Ada yang begitu kan? Kita ya nggak kaya banget, alhamdulillah jarang sakit-sakit ya. Kecuali dikit-dikit masuk angin gitu ya, kerokan selesai kan gitu kan. Tapi sekarang pertanyaan saya adalah, Allah ada nggak yang menyerupai Allah? Ada nggak yang sama dengan Allah? Berarti kalau kita kehilangan Allah, ada nggak yang menggantikannya? Kalau begitu apa nikmat terbesar bagi kita di dunia ini? Allah. Allah. Gimana saya? Sedang ya, ma'rifatullah, mencintai, malu, tunduk, patuh. Kemudian kita melaksanakan tugas mengapa kita diciptakan. Oke, sekarang kita mulai. Nah ini saya mulai. Coba buka dulu mas, dilihat. Nah, itu. Ya. Begitu ya mas, selesai mas. Oke. Kalau ada apa namanya? Lakban ya, bisa ya. Ada. Ada. Lakban aja ya, biar saya diberi waktu berapa lama ya? Sampai selesai aja, nggak ada batas. Soalnya saya pengen mendengarkan Ustaz juga. Ustaz kita, anak asar besok Ustaz. curang daripada pulang. Curang Ustaznya di dalam. Alhamdulillah. Ya. Yang sini tadi. Ini namanya ihsan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan kita berbuat ihsan atas segala sesuatu. Apabila menyembelih, sembelihlah dengan ihsan. Apabila ngaji, ngajilah dengan ihsan. Ini salah satu perbuatan ihsan kita adalah menyiapkan sarana seperti ini secara baik ini. Awas jangan jarinya tinggalan lagi. Nah, oke. Nah, lagi sekali lagi coba. Nah, mantap. Alhamdulillah. Makasih ya. Allah Al-Khaliq ini salah satu ayat yang menjadi dasar bagi pembahasan kita hari ini adalah firman Allah dalam surat 39 ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Sember. Lagi ya. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah khaliq, pencipta kulli syai'in, setiap sesuatu. Pokoknya ada apa saja yang bisa disebut sesuatu, dialah ciptaannya. Berarti sesuatu itu makhluk. Selain Allah adalah makhluk, dan Allah penciptanya. Apa saja yang bisa kita sebut sesuatu? Ini bukan sesuatunya Syahrini ya. Maka dia adalah makhluk. Oke. Silakan dulu. Halo, salam. Silakan Pak. Halo, salam. Mari kita lihat.
Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu selain Allah berarti Oke, sekarang mari lihat ayat berikutnya. Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi. Adakah selain Allah yang mencipta sebagaimana ciptaan Allah? Tadi Allah katakan, aku pencipta segala sesuatu, aku. Ada gak pencipta lain selain aku, kata Allah. Fatasyabahal khalqu alaihi, sehingga kamu bingung, ini made in siapa? Subhanallah. Ada yang bingung sekarang, saya ini siapa yang menciptakan? Kalau lihat patung, bingung gak siapa yang buat? Kalau lihat produk handphone, bingung gak ini made in siapa? Supaya tidak tertipu kalau kita beli handphone, kita harus bawa siapa? Kenapa? Kita bisa ditiru. Kita bingung. Jangan-jangan yang buat ini, makanya Allah mengatakan, khaliqu kulli syai', aku yang menciptakan segala sesuatu. Itu penciptanya cuma aku. Apakah ada Tuhan yang lain yang menciptakan sebagaimana aku? Sehingga kamu bingung. Kamu bingung, ini kira-kira siapa yang buatnya? Allah atau bukan? Ada gak yang bingung? Ada gak yang tersamarkan ciptaan Allah? Ada tidak? Berarti jelas tidak ada. Malam hari ini, siapa yang Maha menciptakan itu? Siapa yang Maha menciptakan itu? Siapa Al-Khaliq itu? Jelas atau tidak? Kalau jelas, dengarkan ayat ini. Miliknya lah Al-Khalqu, semua makhluk. Wal amr, perintah. Siapa yang menciptakan? Kalau begitu siapa yang berhak memerintah? Siapa yang ada saat di sana? Kalau ada sebuah produk yang berhak mengeluarkan surat buku petunjuk penggunaan dan pemakaian, itu siapa? Yang membuat. Sekarang saya mau tanya, kita bingung nggak siapa yang menciptakan semuanya? Ini Anda bisa bingung nggak ini yang membuat siapa? Bisa bingung? Ini made in Japan atau made siapa? Bingung kan? Kenapa? Karena bisa ditiru. Bisa nggak gampang membedakan patung dengan manusia? Bisa nggak kalau kita di toko baju, patung dengan yang jual tuh gampang nggak bedain? Sekarang saya mau tanya, yang jual itu yang menciptakan siapa? Ketukar nggak? Kalau begitu jelas nggak? Kalau jelas, dengarkan ayat ini sekali lagi. Miliknya lah semua makhluk, dan baginya lah perintah. Yang menciptakan itu yang berhak memerintah. Yang buat produk itu yang berhak membuat aturan penggunaan buku itu. Setuju atau tidak? Karena itu ketika kita mengenal Allah Al-Khaliq, maka kewajiban kita adalah taat perintah. Karenanya ketika Allah menyuruh kita menyembahnya, Allah kaitkan dengan nama Allah Al-Khaliq. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, terus u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu alladzi. Kenapa kok alladzi khalaqakum? Karena siapa yang berhak memerintah? Ada nggak yang paling berhak untuk ditaati? Siapa yang paling berhak untuk ditaati? Siapa yang Maha mencipta? Kalau gitu siapa yang berhak ditaati dan dipatuhi? Saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang mari kita mulai, tadi baru bukan dimari. Sekarang kita masuk ke tafsir dari Asmaul Husna yang akan kita bahas hari ini, yaitu Al-Khaliq. Apa itu Al-Khaliq? Mengadakan sesuatu dari yang tidak ada, itu namanya Al-Khaliq. Ada lagi Al-Bari, makanya di surah Al-Hasyr, Al-Khaliqul Bari'ul terus
musawwir. Ketiganya ini kita bahas malam hari ini juga, ya, karena ketiganya saling berkait. Apa itu al-bari? Yang menciptakan setiap makhluk berikut tugasnya masing-masing, yang merupakan tujuan dari diciptakannya tiap makhluk. Jadi, tiap makhluk itu selain diciptakan dari tiada, dia juga disiapkan kelengkapan untuk menjalankan tugasnya. Al-bari itu dia menciptakan makhluknya berikut kelengkapan agar dia bisa menjalankan tugasnya. Itu namanya al-bari. Kemudian yang ketiga apa? Al-musawwir, bentuk akhir. Sehingga masing-masing makhluk memiliki bentuk tersendiri yang sesuai juga dengan tugasnya. Makanya bentuk burung sesuai dengan tugasnya. Sesuai ya? Sesuai. Ikan sesuai. Kita pun bentuknya juga sesuai dengan tugas kita. Karena itu al-khaliq, al-bari, al-musawwir ini menjadi pembahasan kita pada malam hari. Oke, sekarang kita mulai ingin merasakan cinta, merasakan malu. Bahkan mungkin sebagian kita hatinya nanti, sebagian mungkin yang tersentuh akan merasakan, ya Allah, begitu agungnya Engkau ya Allah. Ya Allah, saya tidak menyadari selama ini. Mudah-mudahan itu akan kita rasakan pada malam hari ini. Kita akan Bismikallahumma ahya, Bismikallahumma ahya, hidup bersama nama Allah Al-Khaliq. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari ayat. Jadi malam hari ini kita akan hidup bersama nama Allah Al-Khaliq. Mari kita lihat ayatnya. Qulillahu khaliqu kulli syai'in. Katakanlah Allah pencipta segala sesuatu. Berarti segala sesuatu ciptaannya siapa? Allah. Nah, sekarang mau dimulai dari sesuatu yang apa? Kita mau mulai dari mana nih? Pokoknya selain Allah makhluk, kan gitu. Kita mulai dari mana nih? Mau mulai dari siapa? Penciptaan siapa? Hah? Mulai dari mana? Langit. Sebelum langit. Adam. Ada. Saya ingin kana Allah wa lam yakun syai'. Dulu langit, bumi, semua yang kita lihat ini ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Berarti yang ada saat itu siapa? Allah. Yang ada satu-satunya saat itu siapa? Allah. Kalau begitu kita akan mulai dari mana? Allah. Dengarkan ini. Apakah telah datang kepada wahai manusia satu masa engkau dulu belum disebut apa-apa? Sudah datang? Sudah datang belum? Berarti belum ngerti ayatnya. Coba. Apakah sudah datang kepada wahai manusia masa yang panjang sekali engkau dulu belum disebut apa-apa? Sudah datang belum? Siapa Anda 100 tahun yang lalu? Siapa Anda 200 tahun yang lalu? Siapa Anda 1 miliar tahun yang lalu? Siapa Anda 2 miliar tahun yang lalu? Apa yang Anda rasakan? Merasa besar atau merasa kecil? Merasa hebat atau merasa tak berdaya? Sekian ratus tahun yang lalu yang hadir di sini ada? 100 tahun yang lalu yang hadir di tempat ini ada? 200 tahun yang lalu yang hidup di muka bumi ini, saat ini manusia yang hidup di muka bumi ini ada? 100 tahun yang akan datang yang hadir di sini masih ada? Subhanallah. 100 tahun yang lalu yang hadir di sini nggak ada. Dan kemungkinan besar 100 tahun yang akan datang yang hadir di sini juga ya ada. Lalu bagaimana dengan sekian miliar tahun yang lalu? Kalau gitu siapa yang maha besar? Siapa yang maha ada? Siapa yang wajib ada? Tidakkah kita merasa kecil di hadapan? Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu yang menciptakan? Atau mereka menciptakan dirinya sendiri? Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Ya, bagaimana Allah mengajak logika kita? Saudara sekalian yang dimuliakan, dari Imran bin Husain
Beliau menceritakan ada delegasi dari Yaman datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ji'naka linatafaqqah fid din. Ya Rasulullah, kami datang kepadamu untuk mendalami agama dan kami ingin bertanya tentang awal segala perkara. Awal segala sesuatu. Lalu Rasul menjawab, kana Allah wa lam yakun syai', wa lam yakun syai'. Hanya ada Allah saat itu dan belum ada apa-apa. Kalau segala sesuatu selain Allah tadi makhluk tidak? Berarti segala sesuatu selain Allah tiada atau dulu sudah ada? Dulu tiada. Kalau begitu saat itu siapa yang ada? Siapa yang maha besar? Bumi ini sudah miliaran tahun dan kita dulu tiada, nggak ngaruh. Dan sudah banyak orang yang lebih hebat dari kita meninggal dunia, ngaruh nggak? Nggak ngaruh. Karena itu Allah Al-Khaliq, kita merasakan keagungan yang luar biasa. Kita merasa bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Oke, saudara sekalian ini berarti. Jika 100 tahun yang lalu kita tiada, 200 tahun yang lalu kita tiada, 1 juta tahun yang lalu kita tiada, maka pertanyaan, di manakah kegerangan, kekuatan dan daya kita? Mana kehebatan kita? Mana kecerdasan kita? Kalau sudah demikian, kalau sudah kita memahami demikian, pahamlah kita akan doanya Nabi. Apa doanya Nabi? Allahumma antal awwal. Terus, falaysa qablaka syai', wa antal akhir. Falaysa ba'daka syai', wa antal zahir. Falaysa fawqaka syai', wa antal batin. Falaysa dunaka syai'. Ya Allah, Engkau yang pertama dan tidak ada satupun sebelum Engkau. Engkau adalah yang akhir dan tidak ada satupun sesudah Engkau. Engkau yang zahir dan tidak ada satupun di atas Engkau. Engkau yang batin dan tidak ada sesuatu pun di bawah Engkau. Al-Khaliq. Oke, mari kita lihat. Saya ulang lagi. 100 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, yang hadir di muka bumi ini, yang hidup, manusia yang hidup ini ada? Tidak. Sekian miliar tahun yang lalu, rumah ini ada? Apa yang kita lihat sekarang, langit, bumi, pohon-pohonan, dulu ada atau tidak? Kalau begitu siapa yang maha besar? Nah, setelah mendengarkan itu, bacalah ayat ini. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Tapi manusia itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Manusia itu belum menyembah Allah dengan sebenar-benarnya penyembahan. Subhanallah. Kita itu belum beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Padahal bumi sepenuhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Dan langit-langit dilipat dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Maka seandainya kita ibadah seumur hidup, patuh dan taat, kira-kira setelah melihat kekuasaan dan kebesarannya tadi, kira-kira itu sudah tepat belum ibadah kita? Sudah sesuai belum? Kalau Anda dikasih orang uang 10 juta, kira-kira kalau ketemu dia enak bodi atau nggak enak bodi? Hah? Ketemu dia kira-kira nyaman nggak? Enggak. Rasanya waktu ketemu bilang apa? Terima kasih. Nanti ketemu lagi? Kenapa? Kita seakan merasa belum pas ucapan terima kasih kita gara-gara uang berapa? Lalu bagaimana dengan Allah yang maha kuasa seperti itu? Bagaimana kita mampu untuk melakukannya? Oh, itu sekalian yang berkata. Nah, berarti kita sudah mulai ya. Tadi dari Allah. Sekarang makhluk apa yang diciptakan pertama? Qalam. Rasulullah SAW bersabda, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah qalam. Bukan berarti pena yang kita kenal. Qalam itu sesuatu yang runcing, itu disebut qalam. Makanya meruncingkan sesuatu itu taklim. Menggunting kuku namanya taklim. Taklimul azfar.
yang diciptakan oleh Allah pertama kali kolam. Bentuknya apa kolam itu nggak usah dibayangin. Oke? Lalu Allah berfirman kepada kolam itu, tulislah. Kemudian kolam itu menuliskan apa saja hingga hari kiamat. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, kata Allah kepada kolam itu, tulislah ilmuku pada ciptaanku dan ketetapanku atas ciptaanku hingga hari kiamat. Tulislah ilmuku, tulislah ketetapanku. Itu untuk menunjukkan bahwa semuanya Allah ketahui. Ilmu Allah itu luas. Sedangkan ilmu kita dengan ilmu Allah itu bagaimana caranya membedakannya? Mana yang lebih tinggi ilmunya? Pembuat catur atau yang main catur? Kenapa? Karena ilmu orang yang main catur sesudah adanya catur kan? Kalau yang buat catur, ilmunya sebelum ada catur atau sudah ada catur? Subhanallah. Ilmu kita itu sesudah ada makhluk ciptaannya alam semesta atau sebelum? Dan ilmunya Allah? Allah. Al-Khaliq. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Inilah ketika Ibrahim alaihissalam Allah berfirman kepadanya, aslim, menyerahlah engkau. Saat itulah Nabi Ibrahim berkata, aslam itu li rabbil alamin, aku serahkan diriku kepada Tuhan semesta alam, Al-Khaliq. Nah ini kemudian apa lagi? Allah sudah kita bahas. Kemudian apa Ustaz? Kolam. Yang ketiga adalah langit dan bumi. Allah pencipta segala sesuatu. Langit sesuatu bukan? Kalau begitu dia ciptaan siapa? Allah. Saya mau tanya, kalau begitu langit itu pernah tiada? Berarti langit yang kita lihat sekarang pernah tiada. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Sungguhnya Tuhanmu lah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dalam ayat yang lain, "Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam." Sungguh telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Apa yang ada di antara kedua langit dan bumi? Ada yang bisa jawab? Yang ada di antara langit dan bumi apa? Manusia terus? Udara apa lagi? Itu benar semua, tapi yang paling benar yang ada di antara langit dan bumi adalah dan. Iya kan? Tadi benar, tapi yang benar adalah dan. Biar tak terlalu serius. Lagi serius-serius dikasih gitu. Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam berapa hari? Pertanyaannya mengapa harus 6 hari? Karena langit dan bumi itu diciptakan untuk siapa? Manusia. Karena itu penciptaannya pun harus sesuai dengan manusia. Manusia itu nggak menerima sesuatu secara instan langsung jadi. Karena langit dan bumi ini diciptakan untuk manusia dan manusia tidak menerima sesuatu yang langsung jadi. Ada proses. Karenanya Allah ciptakan dalam 6 hari. Dan menariknya ayat ke-40-nya, ayat 40 dari surat 50 ini, Allah telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dan dia tidak merasakan capek. Kalimat berikutnya, fasbir, maka sabarlah. Kenapa? Orang yang sabar itu adalah orang yang mau menjalani proses. Makanya Allah katakan, aku ciptakan langit dan bumi 6 hari. Kemudian kalimat ayat 40-nya bilang apa? Karena Allah memerintahkan kesabaran, karena itu dia mengajarkan dan mencontohkan kesabaran. Karena nggak yang lebih sabar daripada Allah. Ada orang yang seumur hidupnya tidak mengakui dia Tuhan, tapi masih diberi rezeki. Ada nggak yang lebih sabar daripada Allah? Dia dituduh punya anak, dituduh ada Tuhan yang lain, tapi yang menuduh itu masih diberi rezeki tidak? Karena itu pernah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dan diabadikan dalam Al-Quran, ya Allah, berikanlah rezeki kepada penduduk Mekah itu yang beriman kepada Engkau dan hari akhir saja ya Allah. Kemudian ditegur oleh Allah di dalam Quran itu, wa man kafar, yang kafir pun
Aku kasih. Kenapa? Dunia itu kecil, sedikit kata Allah. Ditegur Nabi Ibrahim. Dan memang ada sebuah kisah mungkin di masjid sudah pernah saya ceritakan. Nabi Ibrahim itu senang menjamu tamu. Suatu hari tamu datang, kemudian dia siapkan makanan di belakang. Sebelum dia ke belakang, menyalakan api supaya hangat, supaya terang. Setelah selesai hidangan, mau dihidangkan, dia lihat tamunya begini-gini sama api. Ternyata penyembah api. Nabi Ibrahim murka, marah. Bulan, aku memberi makan dan minum kepadamu hidangan karena Allah. Lalu engkau justru menyembah selain Allah di rumahku pula. Pergi kau dari sini. Akhirnya orang itu diusir dan pergilah dia sebelum mencicipi hidangan. Tidak lama kemudian Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Wahai Ibrahim, engkau tidak sabar memberikan makan dan minum kepadanya 1 jam saja karena dia menyembah selain aku. Padahal 60 tahun usianya dia menyembah selain aku. Tapi aku tetap bersabar memberikan makan dan minum kepadanya. Adakah yang lebih sabar daripada Allah? Adakah yang lebih sabar daripada Allah? Kita tidak sabar sama istri kita. Ya, betul. Kurang sabar sama istri kita. Istri kadang-kadang kurang sabar sama suami. Lihat Umar bin Khattab. Saya mau cerita nih. Cerita ini menyenangkan para istri ya. Mohon maaf nih, saya pro dulu ya. Ada seorang sahabat itu mengeluhkan istrinya karena istrinya protes terus, pulang dari kantor protes gitu. Marah, saya ngerti. Ada di sini protes. Akhirnya dia pengen mengadukan istrinya ini ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pas dia sudah dekat pintu itu mau ngetok, mau assalamualaikum gitu, tiba-tiba dia mendengar istrinya Umar lagi marah kepada Umar. Dan Umar pun diam dimarahin gini. Tadinya mau ngetok gak jadi, kenapa? Sama aja maksudnya. Malah parahan dia. Parahan dia. Ulang lagi gak jadi. Pas mau pulang kelihatan oleh Umar. Dia membalikkan tubuhnya dari rumahnya. Dipanggil. Nampaknya kau tadi mau ke rumah, terus kenapa kau tidak jadi mengetuk rumahku? Wahai Umar, saya datang ingin mengadukan istri saya kepada engkau. Tapi setelah saya buka pintu, saya dengar istrimu lebih parah daripada istri saya. Lebih galak. Dan aneh sekali engkau, wahai Umar. Sabar sekali engkau, wahai Umar. Engkau kan khalifah, dimarahin istri malah diam. Apa kata Umar? Gak ada apa-apanya saya dengan istri saya. Istri saya itu lebih sabar daripada saya. Dia yang telah mengandung istri saya, anak saya selama 9 bulan. Dia yang telah mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan anak saya. Dia yang menyiapkan makanan saya, memandikan anak saya, mencuci pakaian saya, membereskan rumah. Alangkah sabarnya istri saya. Kalau saya dimarahin sekali-sekali, ya, kalau tidak sabar, keperluannya saya. Subhan. Jadi, ada lagi mau cerita lagi nggak? Nah, ya nggak tahu ini pro siapa yang cerita yang kedua. Cerita yang kedua. Ada seorang pria yang soleh. Mestinya pria yang soleh dapatnya wanita yang soleh kan gitu. Nah kadang-kadang Allah menguji seseorang lewat istri kan gitu. Ini orang soleh, pokoknya sabar, pemaaf. Ya. Orang lain saja sudah tahu kalau istrinya tuh kurang bagus. Khusus, sering membantah, sering membangkang. Kata sahabat-sahabatnya, udah deh, ceraiin aja istrimu. Kata para sahabat. Lalu apa jawabannya? Kalau saya cerai istri saya, maka saya akan menyakiti kaum muslimin. Nah, kenapa? Karena kalau saya cerai dari dia akan dinikahi oleh pria lain dan pria lain akan menderita. Lebih baik saya menderita.
Mau lagi? Biasa tua. Nah, makanya wanita itu sabar sekali. Karena itu setiap ada kesuksesan pasti di belakangnya seorang. Betul nggak? Coba sebut nabi yang di belakangnya tidak ada wanita di situ. Nabi Muhammad siapa di belakang? Nabi Isa. Bahkan ibunya Nabi Musa. Ibunya, saudari perempuannya, bahkan siapa lagi? Istrinya Firaun. Di balik kesuksesan seorang pria pasti di belakangnya ada wanita. Dan kalau nggak istrinya itu ibunya. Tapi di balik kegagalan wanita seorang pria pasti juga ada wanita di belakangnya. Tapi bukan istrinya, bukan ibunya. Ya kan, betul tidak? Makanya kata Rasulullah SAW ketika ditanya siapa yang paling berhak untuk dihormati, ibumu, terus ibumu, terus ibumu, terus berapa kali ibu disebut? Ayat berapa? Satu ayat berarti 3? Satu ya? Pas dia pas 31 malah katanya. Rasulullah SAW bersabda. Ini kita bicara apa barusan ini? Lah? Lihat. Tadi tujuan kita bukan hanya tahu Allah pencipta. Tujuan kita agar kita tunduk, cinta, malu di hadapannya. Rasulullah SAW bersabda, "Mas-sama'ul ula fis sama'i tsaniya illa kahalqa fis sahra." Tidaklah langit pertama dibandingkan dengan langit kedua kecuali seperti cincin kita lepas, kemudian kita lempar di padang sahra, gurun pasir. Tidaklah langit kedua dibandingkan dengan langit ketiga kecuali seperti cincin yang dilempar di padang sahra. Tidaklah langit ketiga dibandingkan dengan yang keempat kecuali seperti cincin yang dilempar di padang yang pasir itu atau sahra. Dan tidaklah langit keempat dibandingkan dengan yang kelima kecuali seperti cincin yang dibuang ke sahra. Tidaklah langit yang kelima dibandingkan dengan langit keenam kecuali seperti cincin yang dilemparkan ke padang yang gersang itu, padang yang luas itu. Dan tidaklah langit keenam dibandingkan dengan yang ketujuh kecuali seperti cincin yang dilempar di sahra. Dan tidaklah langit ketujuh dibandingkan dengan kursinya Allah kecuali seperti cincin yang dilempar di padang sahra. Dan tidaklah kursi Allah itu dibandingkan dengan singgasananya kecuali seperti cincin yang dilemparkan ke padang yang sahra. Kalau itu langit, lalu bagaimanakah dengan ukuran kita? Kalau langit saja seperti itu, seperti cincin yang dilemparkan di gurun pasir seperti itu, lalu bagaimanakah dengan manusia? Siapa yang maha besar? Tidakkah Tuhan yang agung seperti ini layak untuk dipatuhi? Siapa yang menciptakan kita? Kalau begitu siapa yang berhak dipatuhi dan ditaati? Selama ini kau patuh sama siapa? Allah. Ini saya lewatkan. Nah, tadi sudah lagi tadi. Sekarang mari kita bicara tentang malaikat itu. Para ulama mengatakan tidak diketahui jumlahnya. Subhanallah. Manusia bisa diketahui nggak jumlahnya? Malaikat kata para ulama tidak diketahui jumlahnya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Atatis sama." Atatis sama itu maksudnya gini. Kalau kita melangkah di tempat yang kayu bunyi nggak? Nah bunyi itu disebut atat. Langit itu berbunyi. Dan memang dia berhak untuk berbunyi. Kenapa? Tidak ada tempat 3 jari di langit kecuali ada malaikat yang berdiri, rukuk, sujud
sampai hari kiamat. 3 jari, makanya berbunyi nih, seperti kita melangkah ke kayu itu bunyi. Kenapa? Karena setiap 3 jari di langit itu ada malaikat yang berdiri, rukuk dan sujud sampai hari kiamat, Dan apabila kiamat telah terjadi, mereka pun berdiri lalu berkata, Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, ma'abadnaka haqqa ibadatik. Kami belum menyembah Engkau dengan sebenar-benarnya penyembahan. Malaikat saja yang semenjak diciptakan sampai hari kiamat gak berhenti beribadah. Waktu kiamat terjadi mereka mengatakan apa? Kami belum menyembah Engkau dengan sebenar-benarnya penyembahan. Lalu bagaimanakah dengan kita yang seringkali lalai dalam melaksanakan ibadah kepada Allah? Dan yang luar biasanya, malaikat yang hebat ibadahnya seperti itu wajib sujud kepada siapa? Allah. Diperintahkan Allah sujud kepada siapa? Allah. Wahai malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Malaikat yang ibadahnya seperti itu disuruh sujud. Disuruh sujud kepada siapa? Subhanallah. Kita doa. Kita lemah. Tapi kita yang lemah dan baik. Jadi kata Allah pada malaikat yang ibadahnya seperti yang saya ceritakan tadi, wahai malaikat, sujudlah. Subhanallah. Saudara sekalian yang diberikan Allah. Nah, tadi al-musawwir. Apa artinya musawwir? Membentuk. Makanya malaikat itu, ya sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, saya melihat Jibril dalam bentuknya itu ada 600 sayap. Kalau sayap itu dibentangkan, maka akan memenuhi segenap ufuk, penuh ufuk ini. Dan ketika dia kibaskan seperti ini, maka akan keluar darinya itu mutiara-mutiara. Ada 600 sayap dan sayapnya memenuhi ufuk saking besarnya. Mari kita lihat lagi. Aku diizinkan, kata Nabi, berbicara tentang malaikat yang berada di singgasana Allah. Antara telinganya dengan lehernya itu sampai 700 tahun baru sampai. Hadis riwayat Abu Dawud. Lihat bagaimana ciptaan Allah, Al-Khaliq. Dan dulu mereka tiada, dan jumlahnya tidak terbatas. Tidakkah kita merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala? Al-Musawwir. Nah, sekarang Al-Bari. Apa arti Al-Bari? Menciptakan sesuatu sesuai dengan tugasnya. Makanya malaikat tercipta dari apa? Cahaya. Kenapa malaikat tercipta dari cahaya? Karena cahaya itu kan memberi petunjuk. Betul nggak? Kalau gelap, supaya kita ingin mencari sesuatu, pakai apa? Cahaya, senter. Sesuai dengan peran malaikat. Dengan cahaya hati kita gimana rasanya? Tenang. Kenapa? Karena itu kalau turun malaikat, tenang. Makanya kalau ada yang tidur di sini, saya menunjukkan di situ turun. Rahmat, petunjuk jalan sesuai dengan tugasnya. Makanya tadi Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Bari. Nah, sekarang masuk sini. Jin tercipta dari apa? Tercipta dari api. Kenapa? Sesuai dengan tugasnya. Kenapa? Waktu jin mengatakan kepada Allah, wahai Allah, aku tidak mau sujud kepada Adam karena aku lebih baik daripada dia. Berarti menurut iblis dia lebih baik, api lebih baik daripada tanah. Mari kita lihat, benar tidak perkataan iblis ini? Benar tidak? Saya katakan tidak. Kenapa? Karena
kita tercipta dari tanah. Tanah itu menumbuhkan atau merusak? Mengembangkan, menumbuhkan tanah. Kalau api? Merusak. Api itu bergejolak atau tenang? Bergejolak. Kalau tanah? Tanah? Ya, kita kalau lihat tanah itu apa namanya, merasakan bahaya atau kita tenang? Bahkan bumi yang tanah itu adalah disebut dalam Al-Quran sebagai tempat tidur. Makanya mengapa orang itu yang penting syaratnya ngantuk, nggak usah pakai kasur itu bisa tidur. Karena itu semuanya kebaikan. Tanah itu tumbuh, kemudian api itu tapi kan api ada manfaatnya. Meskipun api itu ada manfaatnya, tapi kita harus tetap waspada pada api. Betul tidak? Karena itu alasan iblis mengatakan aku lebih baik daripada dia. Benar atau salah? Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan makhluk yang tidak pernah berdosa itu, malaikat sujud kepada Adam, kepada kita. Iblis suruh sujud enggak? Sujudlah kepada manusia. Lalu sujudlah malaikat kecuali iblis. Sekarang dengarkan ya. Dan dengarkan dengan hati. Setelah iblis menolak sujud, apa yang Allah lakukan kepada iblis? Iblis diusir. Dari mana? Surga. Iblis pergi kau. Gara-gara tidak mau apa? Seakan-akan Allah mengatakan, aku usir iblis karena tidak mau hormat dan sujud kepada engkau. Lalu mengapa kau sujud kepada iblis dan kau taati iblis? Aku usir iblis karena tidak mau hormat kepada engkau, tidak mau sujud kepada engkau. Mengapa engkau jadikan iblis sebagai temanmu? Setelah aku usir ia demi engkau. Subhanallah. Cinta Al-Khaliq. Subhanallah. Oke. Setelah jin diciptakan, barulah diciptakan alam-alam yang lain, burung, ikan, ya, apalagi tumbuh-tumbuhan, tanaman. Berarti manusia itu diciptakannya kapan? Setelah semua-muanya siap, ready, ya. Nah, semuanya sudah nyaman, semuanya sudah ready, sudah siap, dan disiapkan oleh Allah untuk siapa? Demi siapa? Allah. Untuk siapakah Allah menciptakan madu? Apakah anak lebah memakan madu? Untuk siapakah Allah menciptakan susu? Susu sapi. Apakah anak sapi minum susu sapi? Iya, tapi usia tertentu. Habis itu, kalau demikian susu itu diciptakan untuk siapa? Untuk siapa langit diciptakan? Untuk siapa ikan diciptakan? Untuk siapa burung-burung diciptakan? Untuk siapa hewan-hewan diciptakan? Untuk siapa segalanya diciptakan? Kalau demikian, kalau segalanya diciptakan untuk manusia, lalu untuk siapa engkau diciptakan? Untuk siapa laut diciptakan? Untuk siapa ikan-ikan diciptakan? Untuk siapa tanaman, buah-buahan, buah-buahan itu diciptakan? Untuk siapa udara diciptakan?
Untuk siapa segalanya diciptakan? Kalau semuanya diciptakan untuk manusia, lalu untuk siapakah manusia itu diciptakan? Berarti segala sesuatu itu diciptakan untuk manusia. Manusia diciptakan untuk siapa? Kalau begitu kita mestinya sibuk untuk apa? Mengapa kau sibuk untuk sesuatu yang justru diciptakan untukmu? Mengapa kita tidak sibuk untuk sesuatu yang kita diciptakan untuknya? Kalau lanjutkan aku selesai. Lanjut. Materi ini masih banyak teman-teman. Karena manusia itu tidak mungkin tinggal di tempat yang fasilitasnya belum memungkinkan dia datang, belum ada oksigennya, belum ada air, bisa nggak? Berarti makanya manusia itu paling belakang diciptakan, betul? Nah, rumah ini sudah jadi, baru kita tempati. Oke, saya mau tanya, rumah ini udah jadi belum? Rumah ini udah jadi belum? Kalau sudah jadi, ditempati. Nah, sekarang kalau sudah jadi, bukan setengah jadi ya. Kalau sudah jadi, sesudah sesuatu itu jadi, selesai, berarti tinggal apanya nih rumah ini? Halo, hati-hati, kita banyak mengeksplorasi ya, ayat-ayat kaumnya. Oke, ini udah jadi atau setengah jadi? Jadi, kalau sudah jadi, berarti tinggal apa? Ya enggak, maksudnya setelah digunakan lama-lama Rusak, tinggal rusak. Makanya wajar kalau Nabi, aku diutus dan hari kiamat itu dekatnya seperti itu. Karena manusia itu diciptakan setelah bumi ini jadi. Nah, kalau sudah jadi tinggal penurunan potensinya. Coba lihat, air susu ibu itu telah Allah siapkan sesudah kelahiran bayi atau sebelum sudah Allah siapkan? Sebelum, sesudah. Sebelum yang menikmati itu hadir, air susunya telah disiapkan. Sebelum yang meminum air itu hadir, air sudah diciptakan belum? Sebelum yang menikmati makanan dan minuman itu hadir, sudah disiapkan belum? Sudah disiapkan. Sebelum yang menikmati itu mampu berkata thank you Allah, nikmat itu sudah dahulu kepada kita. Bahkan sebelum kita menempati surga, surga itu sudah diciptakan belum? Sudah diciptakan belum? Tidakkah Tuhan yang penyayang seperti itu layak kita cintai? Tidak kayak nasi jagung layak kita cintai. Oke. Siapa yang menciptakan jagung? Adakah profesor yang bisa membuat jagung? Subhanallah, ya Allah. Mengapa begitu banyaknya ciptaan dan kami tak kunjung patuh kepadamu ya Allah, tak kunjung malu di hadapan ciptaanmu dan makhlukmu. Ini jagung kan? Wahai jagung, bagaimana kau tidak bersujud kepada keagungan Allah?
Bagaimana mungkin Anda tidak melaksanakan peran dan tugas Anda? Pernah nggak sapi itu mogok? Maksudnya diperas susunya nggak mau gitu. Padahal tenaganya kira-kira buat aja. Kemarin tuh yang nyembelih sapi kalau disuruh dulu gitu. Pernah nggak? Makhluk-makhluk itu saja karena diciptakan untuk kita telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena mereka diciptakan untuk kita. Jika makhluk yang lebih rendah dari kita saja sudah menunaikan tugasnya, lalu bagaimanakah dengan engkau? Bagaimana mungkin kau tidak melaksanakan tugasmu? Di sini makna ayat mereka itu seperti binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Sekarang apa? Penciptaan manusia. Manusia itu tercipta dari apa? Tanah. Dan di ayat yang lain dari apa lagi? Air. Betul lah. Yang mana yang benar sih? Benar semuanya, karena itu proses. Debu campur air jadi tin. Jadi tin itu, tin dalam Quran kan turab itu debu. Terus dari air, turab campur air jadi tin. Nah itu proses. Makanya karakter kita pun sesuai dengan tanah. Karena tanah itu macam-macam. Ada yang subur, ada yang nggak subur. Ada yang dengar sekali ceramah itu langsung ini, ya Allah. Ada yang berkali-kali ceramah masih gablek aja. Tanahnya nggak subur. Ya. Ustaz itu ikut pengajian haji tapi begitu-begitu aja Ustaz. Itu nggak subur tanahnya. Kalau tanah yang subur nggak usah hujan deras deh, detik-detik aja udah cukup. Kalau tanah subur tuh cukup dengan qul huwallahu ahad, Allahu samad, masuk Islam. Siapa dia? Ibu ini tuh Adono masuk Islam gara-gara surah Al-Ikhlas. Ini malam Jumat Yasinan dulu. Tapi nggak berubah-ubah tuh hidupnya tuh ya. Oke. Tadi tin apa? Bahannya? Air dan debu. Sekarang saya mau tanya, mengapa manusia itu tidak diciptakan dari besi? Mau tahu jawabannya? Allah menciptakan kita dari air dan debu. Karena dua unsur ini adalah unsur yang paling suci di muka bumi. Kita bersuci pakai apa? Air. Kita mandi pakai apa? Air. Kalau tidak ada air, kita bersuci pakai apa? Kalau begitu kita ini suci atau kotor? Suci. Gimana sih enggak? Suci. Oke. Kita tercipta dari tin, ya kan? Tanahnya nggak subur. Tanah dan air. Dua unsur ini paling suci, paling bersih. Makanya kalau orang Arab tuh kalau perempuan kadang-kadang tuh apa namanya pakaiannya itu sampai apa? Sampai kena tanah. Kan ditanya ya Rasul itu kan kena. Ya kalau kena pun nanti dibersihkan juga sama tanah. Coba. Karena kita tercipta dari tanah, makanya makanan fisik kita pun dari tanah. Setuju nggak? Fisik kita dari apa? Makanannya pun dari apa? Tanah. Matching. Kalau mati dikuburkan di mana? Tanah. Kalau pikir agama yang benar itu agama apa? Dari tanah. Oke. Sekarang selain dari tanah ada unsur lain, ruh kan? Ruh dari mana? Arah mana? Atas atau bawah? Atas. Kalau tanah dari bawah, betul nggak? Karena itu makanan fisik kita apa? Yang datang dari tanah. Satu lagi unsur penciptaan kita apa?
Agama Islam. Agama Islam. Karena itu makan nasi itu yang bersumber dari mana? Sholat, puasa, pergi ke masjid, kita berkumpul pada malam hari. Apa yang akan terjadi kalau kita tidak makan? Apa yang akan terjadi kalau kita tidak makan? Sakit, lemes, loyo. Banyak orang sudah loyo secara spiritual. Tidak mampu jujur, berkhianat. Itu orang yang lumpuh secara spiritual. Betul. Oke, kita lihat. Unsur terbersih, paling bersih di alam semesta ini apa? Air dan tanah. Kalau kita mandi pakai apa? Air. Kalau kita berwudu pakai apa? Air. Kalau tidak ada air pakai apa? Debu. Pakai debu. Kita tercipta dari apa? Selain dari tanah apa? Air. Kalau demikian kita ini bahan ciptaan kita ini bersih atau kotor? Suci atau kotor? Kenapa kau najiskan benda yang suci itu? Al-Bari, sesuai kan Al-Bari? Tugasnya apa? Memperbaiki. Tugasnya apa? Kebaikan. Karena itu bahan ciptaannya pun apa? Harus yang bersih, yang baik, yang menumbuhkan. Karena kita turun ke muka bumi ini dalam rangka menumbuhkan, bukan merusak. Subhanallah. Lihat Al-Khaliq. Bahan ciptaan kita pun luar biasa, ya. Dari tanah, dari air, dan juga ditiupkan ruh. Karena itu karena dari tanah, Rasulullah SAW pernah memberikan suatu gambaran kepada kita. Siapa yang tawadu merendahkan hatinya, rendah hati seperti ini, Nabi tempelkan, maka Allah akan mengangkat derajatnya seperti ini. Nabi begini. Kita tercipta dari tanah untuk menunjukkan ketawaduan kita. Makanya tidak ada yang bisa tumbuh sebelum dia dimasukkan ke dalam tanah. Betul? Makanya orang yang tidak tawadu, tidak memandang dirinya ke tanah, tidak akan tumbuh. Subhan. Dan di antara bukti ketawaduannya tanah adalah kita injak setiap hari. Betul kan? Akibat diinjak setiap hari, Allah tinggikan tanah 5 kali sehari harus kita cium itu tanah. Subhan. Dan dengarkan ini, Al-Khaliq berkata, tidak ada sehari pun berlalu melainkan lautan memohon izin pada Allah. Wahai Tuhan, izinkan aku untuk menenggelamkan anak cucu Adam, karena sesungguhnya mereka memakan rezekimu tapi menyembah selain Engkau. Langit pun berkata, wahai Tuhan, izinkan aku untuk menimpakan diriku pada anak cucu Adam, karena sesungguhnya mereka memakan rezekimu tetapi mereka menyembah selain Engkau. Bumi pun berkata, wahai Allah, izinkan aku untuk menelan anak cucu Adam, karena sesungguhnya mereka memakan rezekimu tetapi mereka menyembah selain Engkau. Maka Allah pun berfirman, biarkan mereka. Andaikan kalian yang menciptakan manusia, niscaya kalian akan mencintai mereka. Subhan.
sudah berasa awalnya? Saking berasanya ada yang tidur di sini. Alhamdulillah. Nggak usah saya pura-pura nggak kelihatan. Saya sudah jauh-jauh dari Bintaro ke sini, materinya cepat-cepat begitu. Sayang banget ya. Kajian subuh sudah saya tinggalkan. Udah kapan lagi ya? Lanjutkan atau lebih cepat mulai. Kalau dekat saya di sini selalu nggak ngantuk dulu di sini. Laut saja sudah tidak bersabar sama kita. Laut saja sudah tidak sabar kepada manusia. Langit saja sudah tidak sabar kepada manusia. Bumi saja sudah tidak sabar kepada kita. Tapi Allah berfirman, da'uhum, biarkan mereka manusia itu. Biarkan mereka ingat itu. Kalau kalian yang menciptakan mereka, pasti kalian akan mencintai mereka. Jika mereka mau bertobat kepadaku dalam hadis kursi yang lain, maka aku adalah kekasih mereka. Fa'ilam yatubu, jika mereka akan bertobat, fa'ana tabibuhum, aku juga dokter yang bisa mengobati mereka. Kalau mau tobat Allah sebagai apa? Kekasih. Kalau nggak mau tobat, dokter. Nah kalau dokter kira-kira kalau ada pasiennya perlu diamputasi. Hah? Perlu diamputasi nggak? Dokter lihat pasiennya harus diamputasi nggak? Kata dokter ini pasien saya harus dioperasi nggak? Kalau dok, Anda pengen diperlakukan Allah sebagai seorang dokter atau sebagai kekasih? Kalau kekasih datanglah dengan cepat. Kalau tidak, berarti saya harus obati. Dan bisa juga obatnya harus dengan amputasi, musibah dan kesulitan. Tidak ada pilihan datang kepada Allah. Datang secara sukarela, maka dia berkata, aku kekasihmu. Atau engkau datang dengan terpaksa, aku akan memberikan kepadamu ujian dan masalah agar engkau datang kepadaku. Anak kita kalau disuruh belajar mau, suruh ngaji mau, ya, suruh mandi mau. Perlu dijawab nggak? Anakku, aku kekasihmu. Tapi anak kita diajak baik-baik untuk belajar, dirayu-rayu, diiming-iming hadiah, nggak mau mandi, waktunya mandi. Nggak mau ngaji, waktunya ngaji. Nggak mau belajar, waktunya belajar. Nggak mau sekolah, ketika waktunya sekolah. Itu kira-kira kita apa? Anakku mau sekolah nggak? Tangannya ada. Dokter. Tidak ada pilihan. Makanya yang belum datang kepada Allah, siap-siap. Anda ingin diperlakukan Allah, dia sebagai seorang dokter, dia sebagai seorang kekasih. Tidak ada jalan lain. Ini siapa nih? Ini? Ini saya ini. Bukan. Saya waktu saya di Belanda ya. Ada hubungannya loh, ini bukan anak magic. Ini kira-kira asli atau palsu ini? Palsu. Palsu pasti. Gimana saya kok bisa mau melihat? Ini apa namanya? Di Madang Tusak apa namanya? Di Belanda itu ada patung lilin termasuk John Bush. Saya moto di sini. Ini kira-kira buatan siapa yang ini? Ini. Kalau mau ya? Nggak ketukar kalau ini? Ketukar nggak pencipta ini dengan yang ini? Enggak. Kalau gitu jelas nggak yang menciptakan siapa? Jelas tidak? Kalau gitu siapa yang berhak memerintah? Allah. Siapa yang berhak ditaati? Dan dengarkanlah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan manusia, Dia berfirman,
Fa idza sawaitu, kalimat pertama, fa idza sawaitu, apabila aku sempurnakan ciptaanku manusia. Gambarnya sudah, ya, bentuknya sudah. Kemudian apa tahu? Tinggal wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan kepadanya ruh ciptaanku. Tiupkan. Apa yang membedakan ini dengan ini? Apa yang membedakan ini dengan ini? Jangan dia tinggi dipelek, jangan gitu. Ini kan berarti kan ada hubungannya kan? Mana sih tampilkan ini? Ini bisa bergerak. Ini punya perasaan. Ini. Ya. Jantungnya berdegup, darah mengalir, saraf-sarafnya juga. Kalau yang ini tidak bisa melihat, tidak bisa bergerak. Semua itu disebabkan apa? Ini ditiupkan ruh, ini tidak ditiupkan. Bayangkan oleh manusia, jika Anda tidak ditiupkan ruh, Anda akan seperti apa? Dan tidak ada makhluk yang lain yang Allah katakan aku tiupkan ruh ciptaanku selain manusia. Hanya manusia yang Allah katakan aku tiupkan ruh itu hanya manusia. Menarik sekali. Ciptaannya banyak tapi dia tahu aku tiupkan. Coba mata yang tadinya nggak melihat jadi melihat terus bergerak. Ini semua karena apa? Karena apa? Siapa yang sudah nikah di sini angkat tangan? Angkat yang sudah nikah. Yang sudah nikah. Apakah Anda mencintai pasangan Anda? Apakah Anda mencintai pasangan Anda? Nah, kalau sedang bertemu dengan pasangan Anda di malam hari ada apa ini? Belum kan? Belum kan? Betul nggak? Ingin dekat nggak? Siapa yang sudah punya anak angkat tangan? Nah, kalau kita tidur dengan anak kita sering kita apa? Peluk, kita apa? Cium, dia ingin dekat gak dengan kita? Tapi bayangkan orang yang kita cintai kemudian ruhnya pergi meninggalkan kita. Apakah ada yang tidur bareng kan? Apakah tubuh ini bisa punya perasaan kayak gitu? Punya perasaan nggak dia? Punya iman nggak dia? Bisa melihat nggak? Bisa mendengar nggak? Andai Allah tiupkan ruh, bisa melihat nggak? Bisa mendengar nggak? Bisa merasakan nggak? Kalau demikian yang melihat itu ruh atau fisik? Yang mendengarkan itu ruh atau fisik? Yang menggerakkan itu ruh atau fisik? Kalau demikian substansi Anda itu fisik atau ruh? Saham terbesar Anda fisik atau ruh? Selama ini yang paling Anda perhatikan ruh atau fisik? Takut kita. Orang jangan mentang-mentang istri yang cantik, ruhnya keluar, sayangnya kalau dikuburin. Tetap aja dikuburin ya. Mentang-mentang cantik, sayang yang menghemat. Tetap aja dikuburin. Makanya lihat makhluk yang lain itu, kalau sudah mati dia baik. Ikan kalau mati dia baik. Ya, kalau hewan habis disembelih mati kan dia baik. Kalau manusia mati dia baik. Subhanallah. Dan dengarkan ini. Apabila Tuhan sempurnakan ciptaanku manusia, kemudian aku tiupkan roh ciptaanku,
Sujudlah kalian, wahai malaikat. Subhanallah, berapa kemuliaan di sini? Berapa kemuliaan di sini? 3. Sempurna ciptaan. Kemudian apa lagi? Dihidupkan dulu. Kemudian apa lagi? Tidak ada perintah bersujud kepada manusia kecuali perintah Allah kepada malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Bahkan Nabi pun ketika mengatakan jika ada manusia yang wajibkan untuk sujud kepada manusia, pastilah aku perintahkan istri itu sujud kepada suami. Tapi kan dilarang. Subhanallah. Kalau begitu cinta. Ada makhluk yang lebih suci bersih daripada kita. Makhluk yang senior itu disuruh sujud kepada yang junior. Yang nggak mau sujud diusir dari mana? Aku usir dia demi engkau. Lalu mengapa kau jadikan dia teman? Mengapa air susu kau balas? Sohan. Sebentar lagi selesai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, wahai hamba, aku ciptakan engkau dari ketiadaan ke alam wujud. Aku berikan engkau pendengaran, penglihatan, hati dan akal pikiran. Wahai hambaku, aku tutupi keburukanmu, tetapi engkau tidak takut kepadaku. Aku mengingatmu, tapi engkau melupakan aku. Aku malu kepadamu, tapi engkau tidak malu padaku. Adakah yang lebih pemurah dan dermawan selain aku? Siapa gerangan yang mengetuk pintuku lalu tidak aku buka? Siapa gerangan yang pernah meminta kepada aku lalu tidak aku memberi? Wahai hambaku, apakah aku ini Tuhan yang kikir sehingga engkau kikir padaku? Allah. Hadis qudsi. Jika ini belum membuat kita malu di hadapan Allah Al-Khaliq, maka dengarkan hadis ini. Hadis qudsi. Dia ada, wahai manusia, khalaqtuka biyadayya, aku ciptakan engkau dengan tanganku. Wa rabbaituka bi ni'amati, aku pelihara engkau dengan nikmat-nikmatku. Wa anta tukhalifuni, sedangkan engkau mendurhakaiku. Wa ta'sani, kau bermaksiat kepadaku. Fa in raja'ta ilayya, jika setelah maksiat itu engkau kembali bertobat kepadaku, qabiltuka, aku pasti menerima. Famin aina tajid laka rabban misli, di manakah engkau bisa menemukan Tuhan seperti aku? Wa anal ghafurur rahim, sedangkan aku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Subhanallah. Allah Al-Khaliq. Masih semangat? Kalau saya tanya masih semangat, jawabannya tetap semangat. Masih semangat? Tetap. Yang pria masih semangat? Tetap semangat. Yang akhwat masih semangat? Tetap semangat. Willow ya ini. Tetap semangat. Masih semangat? Tetap semangat. Masih semangat? Tetap semangat. Masih semangat? Tetap semangat. Masih banyak. Rugi. Jangan-jangan kan? Jangan segini. Kan tujuan saya itu tadi saya ingin kebahagiaan saya kalau sampai kita jatuh cinta pada malam hari ini, malu kepada Allah, lalu sujud nanti kalau kita sholat malam, kita sholat subuh nanti subhanallah al-khaliq. Mari kita lihat. Dan Allah itu menciptakan manusia itu beragam. Ada yang diciptakan tanpa ayah dan ibu. Siapa ya? Ada. Ada yang diciptakan ya melalui seorang ibu saja tanpa siapa? Ada yang dengan ayah dan ibu siapa?
Ada yang diciptakan dari ayah atau dari pria. Siapa? Benar? Ada yang diciptakan dari ayah dan ibu. Siapa? Kita semua. Mengapa Allah membuat dia beraneka ragam? Allah ingin mengatakan kepada kita, jika aku menciptakan Adam itu adalah mukjizat. Jika aku menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam itu mukjizat. Jika aku menciptakan Aisyah dari seorang wanita tanpa seorang ayah, mukjizat. Maka orang manusia pun yang aku ciptakan dari perempuan, dari laki-laki dan perempuan, itu juga mukjizat. Seakan Allah ingin mengatakan kepada kita, kemampuanku itu mutlak. Aku bukan cuma bisa menciptakan dengan cara yang satu, tapi aku bisa menciptakan dengan cara apa-apa. Tanpa ini, dengan ini aku bisa. Akulah yang perintahku ketika aku memerintahkan dan menghendaki sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqul. Allah ingin mengatakan itu. Sesungguhnya yang berkata jadi maka jadilah, pasti dia juga mampu mengatakan lenyap maka lenyaplah. Allahu Akbar. Yang mampu melakukan jadi maka jadilah, maka dia pasti mampu mengatakan lenyap maka lenyaplah. Adam menjadi hidup karena ditiupkan apa? Ruh. Alam semesta ini hancur karena apa? Karena tiupan. Adam hidup karena tiupan, dan alam semesta berserta isinya juga hancur karena apa? Di mana kehebatan kita? Di mana kebesaran kita? Mana senjata-senjata kimia itu? Mana bom nuklir itu? Yang berkata kun fayakun pasti mampu mengatakan lenyap maka lenyap. Dan kita diciptakan dari, kalau di rahim ibu diciptakan dari apa? Ya, sperma bertemu dengan sel rambut. Dan menariknya, air itu kok bisa membentuk itu? Air. Kita air itu diletakkan di luar rahim ibu, bisa nggak? Bisa membentuk hidung, bisa membentuk mata, bisa membentuk telinga, bisa membentuk jantung, bisa membentuk saraf. Mukjizat bukan? Mukjizat. Karena itu ketika Allah menyuruh kita membaca, itu membaca bukan proses Adam. Kenapa? Adam itu kita baca dengan keimanan. Kenapa? Karena kita tidak menyaksikan. Makanya waktu Allah memerintahkan Iqra, itu bukan proses Adam yang perlu kita Iqra, tapi proses penciptaan manusia dalam rahim. Khalaqal insana min. Kenapa? Itu yang bisa diobservasi. Itu yang bisa kau kaji dengan sains. Makanya Allah Iqra khalaqal insana min. Mengapa Iqra enggak khalaqal insana min turab? Karena penciptaan itu tidak pernah kita saksikan. Setuju tidak? Keren gak Al-Quran? Hebat gak Quran? Qurannya keren hebat, kita aja yang gak keren. Ini gambar hidung aja kita gak tahu. Gambar mata aja salah dulu. Air bisa jadi rambut. Rambut kok terletaknya di sini ya? Kenapa nggak di sini? Hidung kok di sini? Nggak di sini. Bukan hanya dia tahu bagaimana membentuk hidung, tapi dia tahu di mana letak hidung. Siapa yang mengajari? Siapa yang menuntunnya? Siapa yang menciptakannya? Siapa yang menciptakannya? Siapa yang berhak menciptakannya? Inilah makna firman Allah. Tidakkah kalian memperhatikan apa yang kalian pancarkan? Apakah kalian menciptakannya atau kami yang menciptakannya? Celaka manusia. Apa yang membuat dia kufur? Alangkah kufurnya? Bisa dua maknanya sih. Alangkah kufurnya atau apa yang membuat dia kafir? Tidakkah dia memperhatikan dari apa dia diciptakan? Dari setetes air mani Allah menciptakannya, lalu menentukan fase-fase berikutnya. Kemudian jalan hidupnya Allah mudahkan jalannya.
Makanya yang belum melahirkan, ini zikirnya nih. Tsumma sabila yasar. Mau lahiran nih zikirnya tsumma sabila yasar. Kemudian jalannya dimudahkan. Setelah diciptakan bentuk-bentuknya semuanya, jalannya dimudahkan. Coba lihat. Tsumma amatahu, kemudian diwafatkan nanti. Fa'akbar, dikuburkan. Kenapa? Anjing kalau mati dikuburin nggak? Kucing kalau mati dikuburin orang nggak? Enggak. Tapi manusia? Subhanallah. Saudara sekalian. Nah, Allah menciptakan kita untuk apa? Ibadah. Yang satu lagi apa? Khalil. Yang benar yang mana? Ibadah atau khalil? Ibadah apa khalil? Dua-duanya benar kan? Benar. Tidak mungkin kita bisa jadi khalifah kalau ibadah kita kurang kepada Allah. Ibadah itu adalah konsumsi kita supaya siap menjadi khalifah. Makanya jangan pilih pemimpin yang sholatnya saja nggak jelas. Tidak mungkin dia jadi khalifah. Ya, kenapa kok harus ada khalifah? Bukan ibadah saja. Puncaknya ibadah itu jadi khalifah. Kalau puncaknya ibadah zikir, rukuk, sujud, itu gak usah ciptakan manusia. Kenapa? Malaikat sudah lebih rajin daripada kita. Karena khalifah itu ibadah tertinggi. Nah, sebagai penutup ini. Dan Allah itu menciptakan kita ibda, badi'. Badi' itu artinya apa? Menciptakan kita tak serupa dengan ciptaan yang lain, tak sama. Menciptakan kita tanpa ada contoh sebelumnya. Makanya tidak akan pernah menemukan orang yang sama dengan saya. Ada nggak suara orang yang sama dengan suara saya? Semua tubuh kita ini tidak ada yang nyamain. Suara kita, bahkan baunya kita pun itu khas. Ada dalilnya loh, ada dalilnya. Waktu Nabi Yusuf mengirimkan baju untuk ayahnya dari Mesir, kan saudara-saudaranya kan datang kan, ditolong kasih ke ayah, maka dia nanti akan melihat. Kalau melihat baju ini dia akan melihat setelah bukan. Itu dari perbatasan Palestina menuju Mesir. Apa kata ayahnya di rumahnya di Palestina? Inilah ajidu reha Yusuf. Saya mencium aroma Nabi Yusuf. Berarti badan kita ini ada aromanya. Makanya anjing pelacak itu nyari penjahat pakai apa? Hah? Pakai aroma. Dan Al-Quran sudah bicara itu. Aku mencium aroma Nabi Yusuf. Makanya istri itu tahu bapakmu datang. Kenapa? Baunya. Ya kan? Khas. Ini jari kita khas. Suara kita khas. Karena itu tidak salah, bukan karena sombong. Nggak mungkin ada orang yang bisa menggantikan saya. Bukan sombong, betul nggak? Setuju nggak? Setuju. Karena itu nggak ada saingan kita. Saingan kita adalah potensi kita sendiri yang belum kita keluarkan. Bukan orang lain. Orang lain tidak pernah bisa menggantikan kita. Ibda. Oke, sebentar. Karena ibda gak ada yang sama dengan kita. Terus yang menariknya adalah ciptaan Allah tuh ambil satu pohon, nanti mangga, ambil satu mangga, buah mangga di pohon yang sama. Cari mangga yang sama persis dengan mangga yang satu tadi kita petik, ketemu gak? Daun ambil satu, cari daunnya persis sama. Ada nggak? Nggak. Kenapa kok nggak ada yang sama ciptaan Allah? Karena ciptaannya diciptakan oleh zat yang tidak ada yang menyamainya. Karena penciptanya walam yakun lahu kufuwan ahad, maka ciptaannya pun berkata, karena aku diciptakan oleh walam yakun lahu kufuwan ahad, maka aku pun tidak ada yang sama persis dengan aku. Berarti semua semua tadi berbicara tentang la ilaha illallah. Udah gitu, ciptaan Allah itu tidak ada perubahan. Coba kalau mobil
Mobil tahun 65-55 dengan mobil yang sekarang beda nggak? Rubah ini jadul gitu. Coba sekarang handphonenya jadul nggak? Jadul banget ya handphonenya gitu ya. Kenapa? Gede-gede gitu kan? Sekarang itu handphone langsing-langsing, kecil-kecil. Tapi ada nggak manusia? Ini manusia tahun kenapa? Hidungnya di belakang, hidungnya di belakang. Nggak ada betul nggak? Nggak ada perubahan. Kenapa? Sempurna. Tadi pemain catur dengan pemain catur. Makanya ciptaan manusia itu kemudian ada perubahan. Oke, sekarang ciptaan manusia itu membosankan. Coba kalau ada bunga asli dengan bunga buatan dari plastik, hati kita langsung jatuh cinta yang mana? Pernah bosan nggak ngelihat laut? Pernah bosan nggak? Wah, ini laut modal tahun sekian. ini modal sekian yang jadul, ini ada yang jadul dan tidak ada bosan kita. Subhanallah. Lihat ibda seperti warna-warni. Siapa yang menciptakan warna-warni? Coba bayangkan jika warna itu hanya hitam dan putih. Subhanallah. Nah, sebagai penutup saya ajak menonton. Inilah Allah yang menciptakan dengan badiah, indah, ya. Nggak ada contoh yang sebelum. Kita kalau gambar manusia, bisa kira-kira ini ahli lukis gambar manusia, wajah manusia bikin. Kira-kira berapa gambar dia bisa bikin? Paling 10. Setelah 10 ulang lagi nggak? Ulang lagi, betul nggak? Kenapa? Terbatas sekali. Tapi kalau ciptaan Allah itu subhanallah. Bahkan pelukis itu mengulang yang serupa dengannya belum tentu bisa. Nah, sekarang saya mau ajak menonton sebagai penutup. Dan mudah-mudahan ceramah saya malam hari ini bisa membuat kita malu, itu cinta, patuh dan taat kepada Allah dan menunaikan tugas kita. Allahu Akbar. Allah.
makhluk-makhluk yang tadi kita lihat dulu ada memang dari dulu atau nanti ada? Nanti ada. Kalau itu siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang menciptakan alam semesta? Siapa yang berhak memerintah? Allah. Siapa yang paling berhak untuk ditaati? Allah. Siapa yang paling berhak untuk dicintai? Allah. Siapa yang paling berhak untuk dipatuhi? Allah. Siapa yang paling kita patuhi selalu? Siapa yang paling kita cintai? Tidaklah kita malu di hadapan Allah. Ini yang saya bisa sampaikan. Doa saya, kebetulan saya lagi bikin renovasi rumah di bawah rumah saya. Itu memang saya untukkan luas di bawah rumah saya untuk pengajian. Jadi siapa saja yang mau ikut, kalau rumah saya sudah jadi, mungkin sekitar 5 bulan lagi kita kajian rutin nanti. Dan salah satu yang menjadi fokus saya di Asmaul Husna. Ini salah satu saja dari Asmaul Husna. Dan seluruh nama Allah itu semuanya husna, indah, luar biasa, dan punya kekuatan yang luar biasa. Ini yang saya bisa sampaikan. Semoga banyak manfaatnya. Mari saya sendiri tutup untuk nanti saya berikan ke MC. Dari saya tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.